Shit, nar. Belum balik lo? Hmm? Belum balik. Nah, biasa gue nunggu langsung sepi. Jam 6, jam 7 tuh masih rame, nar. Sampai sekarang. Bukan lo biasa motoran ya? Gue sih kalau motoran kalau nggak weekend, kalau nggak kalau lagi nongkrong aja. Kalau kerja mah enggak, nar gue. Gila lo udah kerja 9 to 5, ya kan? Balik masih naik ini juga. Wah, enggak sih gue. Macetnya, capeknya di jalan kagak deh. Jadi lo bawa motor ketika lo mau tambahan nongs gitu ya? Iya, atau Kalau yang weekend, ya kan? hari-hari reguler lo biasa transum ya? Langsung lah, gila. Tapi transum sama motoran lebih cepetan mana sih? Bukan lebih cepat motoran. Ada ya, kalau gue sih lebih nyamannya Transum sih. Kalau cepet, coba lu kalau misalnya naik MRT deh. Kan gua kan kerja dari arah selatan dari Depok tuh sampai mana? Sampai Blok M kan. Itu kalau misalnya motoran macetnya banyak tuh titiknya, ada TB Simatupang macet banget tuh kan. Haji Nawi macet banget kan. Blok A juga kan. Jadi mending gue MRT, grab nyampe. Tapi kan MRT juga ini desak-desakan nggak sih? MRT, TJ, KRL, Kasih mas. segala macam transum ya? Iya sih, cuman kayak mau gimana sih? Kayak daripada lu capek anjir motoran gila lu. Macetnya gua Sama mager aja sih. kayak gue nggak jarang pakai transum ya. Gue Nah. hari-hari tertentu pakai transum. Itu eh tenaganya tuh sama, tenaga berdiri dan tenaga berkendaranya sama gitu nggak sih? Sebenarnya kayak Sebenarnya kayaknya ya. sebenarnya. Kecuali lu dapet tempat duduk. Nah, itu mungkin akan lebih enak tuh. Beda. Dan kan jarang karena kita laki dan kita sehat ya. Kan biasanya ibu hamil, Iya sih. orang tua gitu kan yang dikasih tempat duduk prioritas ya kan. Nah, gua tuh Transum kalau nggak TJ MRT benar. Kalau MRT tuh enak tuh. TJ bukan lebih wow lagi ya? Oh iya, rebutannya lebih gila gua. Gua pasti ngambil stasiun pertama tuh. Kalau misalnya apa namanya naik MRT berdiri pun gua nggak masalah, paling 10 menit berdiri. Orang cepet banget kan MRT. Oh, berarti secara time consuming menurut lo lebih cepat transum ya? Kalau MRT atau Kalau MRT, KRL ya? Kalau iya. misal itu bandinginnya sama TJ kayaknya lebih mirip sama naik motor nggak sih? Atau malah kayak lebih lama ya kan? Lebih lama. Gua kalau misalnya naik motor, naik mobil tuh enggak deh anjir. Ya lu naik apa kalau ke kantor? Motoran gue, anak motor gue. Nggak sih. Motor-motor bebek, Motor-motor pekerja ya. motor-motor pekerja lah. Irit, Karena enak ya kan. naik transem itu juga komitmen juga kan dengan waktu ya kan? Itu. Ya kan? Sebenarnya di situ. Tapi daripada lu capek anjir. Coba lu lagi berangkat kantor jam 7 let's say. Hujan tiba-tiba ini musim hujan lagi. Mampus gak lu neduh dulu? Ngomong apa sama bos lu? Ya kehujanan. Ya kehujanan sih, ya Iya. sih. Tapi kalau Transum gue masih bisa bilang kayak, ya ini macet hujan gitu. Tapi gue at least nggak harus berhenti perjalanan tuh. Duduk kayak diem ya kan. Oh. Kiri kalau nggak. Transum lah gila lu kagak capek apa motornya anjir? Gue sih capek ya. Kan mungkin gara-gara jarak ya, jaraknya itu nggak gitu apa jauh gitu. Kayak Oh. cuman kalau lagi sepi gitu 15 menit mungkin nyampe. Cuman 8 kilo doang perjalanan gue. Kalau lu kan kayak minimal lu 18, 15 sampai. Gua 15. 15 lah ya. Jadi kayak ya enggak belum relevan tuh. Mungkin nanti pas gue udah rumahnya di daerah-daerah situ mungkin baru tuh Relevan deh. ya. Seberapa capeknya, apakah mending gue Transuman ya. pakai transum atau mendingan mengendarai motor tuh. Kalau gue sebenarnya concernnya lebih ke ini sih, ketepatan waktu aja sih. Tapi ya sih kalau motor lu bisa, kalau ini nyelip-nyelip ya kan. Kalau TJ tuh kayak gue nggak bakal tepat waktu deh kalau TJ deh. Kalau MRT, KRL gitu gue masih meyakini akan tepat waktu lah. Iya. Ini nggak akan macet soalnya Nar. Iya. Tapi gue betenya itu sih, dari dulu tuh MRT itu proyeknya udah dari kapan ya, gue lupa tuh. Dari gue awal kuliah, kalau nggak salah ya. Apa awal SMA. Pokoknya udah lama tuh, baru jadi juga cuma sampai mana tuh, beneran HI. Kayak, gila. Kalau misalnya plan MRT beneran terrealisasi sampai Ancol anjir Nar. Iya. Ish, itu
Orang yang ada kayak gue semua tuh naik Transem semua tuh, ya kan? Tapi ngomongin Transem itu kan relate dengan trotoar yang pasti kan, karena jalan kaki kan. Tapi jalan kaki di sini tuh nggak enak cuy, parah nggak enak, beneran nggak enak itu. Tergantung daerah mana dulu. Lu daerah mana nih nggak enaknya? Gue daerah apa Kebon Jeruk deh, Kebon Jeruk Palmerah gitu. Oh, iya sih. Apaan nggak ada trotoarnya gitu. Ini jalan juga bahaya gitu. Sekalipun ada trotoar, motor naik biasanya. Iya, gitu. Dan trotoar tuh nyebrang-nyebrang gitu loh. Yang tiba-tiba jalan yang ke kanan-kanan doang ada trotoar. Habis itu pindah lagi yang kiri doang ada trotoar. Itu jadi tapi kalau Blok M kayak menurut gue cenderung enak sih karena misal lu dari mana? Dari MRT atau dari terminal. Nah, itu kita bisa lewat tempat-tempat indoor yang mendinginkan badan gitu. Iya, sampai benar. ke gedung. Lewat Kan? lewat dalam. Ya lewat dalam. Yang malas tuh kan kalau yang lewat bener-bener pinggir jalan yang bener-bener panas itu kan bikin keringetan, Panas. panas ya. Nah, gue perjalanan 8 km itu gue belum keringetan, jadi gue masih merasa aman. Tapi kalau yang jalan-jalan kayak gitu, yang kayak panas banget itu, nah gue tuh sebenarnya ada ketakutan nyampe kantor keringetan. Sebenarnya gue pernah sih nyoba naik motor ke kantor ya. Cuman kayak waktu itu tuh karena panas kali ya, dan lagi musim panas juga kan. Wah itu gue bener-bener kuyup sampai kantor tuh. Kuyup banget, terus udah gitu pas gue nyampe kantor lumayan juga bensinnya, 15 kilo tuh. Tapi emang kalau kehujanan itu pasti kuyup sih. Gak kehujanan, kering anjir. Oh, kering ya? Oh, kuyupnya gara-gara keringet. Keringat, iya. Oh. Jadi lu ganti tuh, harus pakai bawa baju ganti tuh, atau enggak lu cuek aja? Enggak, lu cuek aja masuk kantor, angin-anginin aja udah. Kasih parfum ya kan. Mungkin ya makanya kan ada motor pekerja dan motor hobi cuy. Iya sih. Motor pekerja kriterianya gimana tuh, Danar? Motor pekerja tuh yang pasti irit lah ya. Irit, Maksimal tuh 150 cc lah. 150 cc. Ergonomis, Ergonomis, ramping. ramping ya kan. Bisa slap slip. Slap slip. Terus kalau ini preferensi, kalau gue lebih preferensi gue Matic. Ometik. Iya, kalau yang masih apa gigi bebek itu kayak masih Pegel ya? Ya masih ribet aja gitu kayak karena udah ada teknologi Matic gitu. Nggak mungkin kayaknya gue dalam pikiran gue ketika misal itu adalah motor untuk bekerja gitu kayaknya nggak mungkin yang repot dan yang kayak gitu kayak nggak mungkin deh. Motor weekend masih mungkin. Dan yang ikhlas ketika lu baret-baret itu yang itu. Karena tukang parkir Texas sudah pasti ya. Iya udah pasti kayak gitu. Udah nggak mungkin inilah licin lah pokoknya lah nggak mungkin licin misalnya nggak mungkin mulus lah. Ada satu lagi tuh kriteria tuh, Apa tuh? bagasi luas. Bagasi luas. Oh iya bagasi luas ya. Wah lu kalau gua nggak tahu kalau lu ya, tapi kalau teman-teman gue yang naik motor ke kantor tuh pasti ini. Udah ada kitnya tuh di dalam motor, bagasi motornya. Jas hujan, sendal, baju ganti. Kalau misalnya apa namanya cowok tuh biasanya sampai bawa sarung kalau sholat, kayak gitu-gitu tuh. Itu mungkin untuk kriterianya tergantung jarak juga ya. Tergantung jarak. Untuk jarak 5 kilo kayak bagasi belum relevan lah ya Belum bagasi. relevan. Nah itu kayak yang dari 15 km ke atas tuh jarak. Musafir tuh biasanya. Iya, nah itu tuh baru tuh butuh kayak gitu-gitu. Karena gue helm masih digantung di bagasi juga isinya cuma jas hujan doang. Iya. Kriteria motor pekerja. Gitu. Nah, tapi ini duit yang harus di-spend ketika naik Transum dan naik ini motor aja deh, nggak usah ngomong mobil pasti lebih mahal. Mobil pasti lebih mahal ya. Gue ya tergantung. Gue kalau TJ-an tuh murah banget tuh. 3.500 ya? 3.500 kali 2 pulang pergi ya 7.000. Terus gue biasanya naik motor cuma sampai parkiran liar yang ada di dekat TJ-nya aja. Berapa tuh? Goceng. Goceng tambah 7.000. Iya. Berarti 12.000. 12.000. Dengan catatan, lu nggak kuyup, duduk. Gue kadang di perjalanan TJ sambil meeting. Tetap time efektif kok. Buat gue ya. Iya. Kadang sampai buka laptop gue selalu aja.
Ya, tapi itu kan dengan kategori 15 km ke atas ya. Benar. Ya kan? Kalau yang masih 10 km ke bawah, menurut gue masih worth it. Motor. Nah, coba kita kali-kalian ya. Biasanya Motor tuh gue isi tangki kayak 3,5-4 liter. per minggu. Iya kayak ya sih 5 hari ya, 5 hari, 4 hari 5 hari lah, 4 hari 5 hari itu berarti berapa? Taruhlah harganya sekarang gue beli 12 kali 4 48. 48. Gocap lah. 48 parkir 6.000. Kali 5 lah. 5 30. 30 tambah 48 ya. Ya 30 78. 78. Naik TJ sehari 7.000, 5.000, 12 kali 12 kali 5 60. 60. Lebih iritan. TJ. Ah iya ya. lebih Iya. aja ya. Bensinnya lu nggak hitung bensinnya. Oh iya bensin nih. Bensin gua Bensin pasti lebih irit bensinnya pasti. kalau gua motor Matic iya, tapi kan nih gua bawa motor hobi gua ya. Ah. Gua dulu pernah ada masanya minjem ini Beat Ultraman temen gue. Nah itu kategori motor pekerja tuh. Motor pekerja, Iya. bener, Beat Ultraman tuh. Siapa coba yang mencintai motor Beat selain pekerja? Nggak ada. Nggak ada. Itu berapa ya bensinnya ya? 20.000 lah seminggu. Itu sampai ini ya. Itu tempat 20.000 sama aja. Lu berarti habisnya berapa? Gue kata itu 70. 78. 78. Itu 60. 60 TJ sama parkirnya. 60 sama 20, 80. 80. Udah 2.000 nar. Iya. Tapi lu nggak kehujanan, tinggal duduk, nggak capek. Gua kadang pulang tidur. Enak anjir. Oh ya itu yang nggak pernah gue dapatkan tuh kayak gitu tuh. Iya, kayak relate. Gue dalam bayangan gue tuh kalau misal naik Transem tuh ini ada enaknya tuh lo di perjalanan itu bisa sambil ngapa-ngapain, entah baca buku, entah lu nonton series lu yang masih kentang ya kan. Kentang, iya. Itu kayak dan gue baru mungkin beberapa kali doang gue naik Transem ke kantor gitu pas gue nginep di saudara gue di Depok gitu. Ah, lu naik apa tuh TJ? Naik KRL. Tapi ya tetap kayak karena gue masih bodoh ya kan. Nggak tahu tuh transitnya di mana, turunnya di mana. Jadi lebih lama aja waktu itu. Nyasar-nyasar dulu ya kan. Biasanya juga kemarin gue pas gue kan isi bensin kan di mana aja ya karena itu motor pekerja juga ya kan. Iya. Pertama juga cuek tuh ya. Yang penting gue nggak ngantri. Nggak ngantri. Entah itu dapat Pertamina ya udah gue pasti langsung ke Pertamax lah karena Pertalite itu antrinya males ya kan. Iya. Nah tapi gue beberapa hari ini gue lewat Shell. Gue kalau mau mompa motor biasanya gue lewatin Shell tuh. Karena ya sekedar mompa doang daripada lu bayar 2.000 pinggir jalan gitu. Mending gratis. Mending gratis. Mental pekerja sih. Benar. Nah itu tapi 2 kali gue lewat kayak dalam minggu ini tuh. Nggak ada ini cuy, nggak ada bensinnya cuy. Nggak punya bensin mereka. Ah itu tuh, gue juga tuh. Weekend kemarin gue pengen ngisi V-Power kan. Kosong anjir. Gila ya. Gini. Kita price to value aja ya. Sama aja menurut gue kan juga 12.000 juga kan. Beda nar. Beda. Pertalite pertama kan 12,5. itu 12.700 kan. Iya, bedanya kecil kan. Tapi beda secara kualitas bensin. Gua kan gue ngeliat motor banget nih, ya kan. Terus kayak pas gua naik, gua nyoba tuh ngisinya Pertamax. Nggak bohong gua, full nih sampai habis. Itu cuma bertahan kayak 10 hari. Kalau gua pakai Shell dari full sampai habis itu bisa 15 harian. Bedanya lumayan anjir. Dan mesin gua nggak panas. Itu tuh. Itu tuh kalau motor hobi jadi lu bisa mengamati hal kayak gitu tuh. Kalau motor pekerja cuek aja Pak. Cuek ya. Tapi kan jadi sayang. Ya kan tinggal tuker tambah. Gitu aja kayak lu udah pakai 2 tahun gitu kan. Terus ya lu masih rugi-rugi 1 juta gitu nggak apa-apa tuker tambah gitu. Udah dipakai 2 tahun. Lu beli motor di ini apa Facebook Marketplace? Iya pasti. Selalu ya? Selalu ya? Motor pekerja atas itu tuh, Facebook Marketplace.
itu gue baca berita kan, hanya kenapa Shell, soalnya 2 kali, kalau sekali mungkin ya udah gue nggak akan Maklumi kepo ya. gitu kan. Ini sampai 2 kali ada apa nih? Dan ternyata ini kan apa? Penjual bensin swasta itu nggak boleh impor lagi setelah sekian ribu liter gitu. Iya, dijajahin ternyata. Harus beli di Pertamina. Kocak banget sih itu. dan apa? Mungkin ya Shell dan apa yang swasta itu tahu kalau kualitas yang di Pertamina itu Kurang. Iya tuh kalau ditahan kayak gitu tuh. Itu korbannya karyawan-karyawan itu pasti. Makanya. Mereka duit gak jalan kayak kok bisa gitu. Udah tau nggak, Nar? Di Shell nih, udah mulai layoff anjir orang. Mampus nggak lo? Katanya mau 19 juta pekerja anjir. Ini nih nutup lapangan pekerja, gila. Parah sih anjir. Mana gue jadi kan kadang mau nggak mau ngisi. Korbannya buruk-buruk lagi korbannya tuh. Iya. Gue kadang mau nggak mau ngisi Pertamina. Kayak nggak rela gitu jadinya. Di TikTok tuh, lo kalau lihat di TikTok tuh ada tuh orang bikin video tuh. Awalnya rame dia matiin Shell-nya tuh kan. Halo teman-teman, kita bikin video. Bentar ya. Terus ditutup kameranya, pas dibuka. Loh, yang lain pada kemana? Oh, lagi dirumahkan ya. Aku doain deh buat teman-teman aku yang lagi dirumahkan. Sedih banget anjing. Gokil itu kayak gue rasa gara-gara itu juga kan mereka Iya. tetap harus butuh cash flow kan. Iya. Yang mana cash flow itu yang paling nyata itu ya dari konsumen. Iya kan jual produk kan. Iya jual produk. Kocak banget anjing. Parah anjir, gue bete banget sih itu pas baca berita terus kayak ngeliat apa di TikTok lah, di Twitter orang pada kena level. Gila sih anjir. Mana kualitas bensinnya jelek suruh beli dari situ juga, gimana sih? Ya pasti nggak ada yang mau ngambil gitu. Iyalah. Ya mendingan gue harus mungkin diprosesnya jadi lebih mahal juga kan. Iya. Anjing. Ya itu korbannya buruk-buruk lagi tuh. Iya anjir. Udah bayar yang paling bayar pajak ya kan orang-orang itu kan. Nah, itu tuh. Udah paling bayar pajak, masih kena layoff, anjir. Gila kali. Masalahnya mereka tuh nggak bisa mengendalikan apapun di situ. Iya. Mereka tuh cuma bisa patuh doang. Gue penasaran ini sih. Nanti ketika, kalau misalnya ini berlanjut ya, sampai lama ya. Bisa jadi si siapa namanya, gerai-gerai Shell tuh SPBU pada tutup tuh. BP yang swasta-swasta pada tutup pas itu. Jadi apa gitu kan, kalau sampai dibeli Pertamina lagi, gue aneh sih anjir. Kontrak. Yep, serba bingung lah pasti. Ini mau ngambil punya bocah ini juga barangnya kocak. Kalau gue nggak beli punya dia, duit nggak muter. Karena kan kayak dulu nggak pernah kayak gitu nggak sih? Nggak pernah. Kan kayak ini gara-gara kan yang itu kan yang Pertalite Pertamax yang ternyata itu Oh ya, oktannya dicek ternyata kurs ya. oplosan itu. Nah gara-gara kita jadi bener-bener konsumen bener-bener langsung yang itu Shell gitu-gitu langsung pada ngantrinya kayak Pertamina kan waktu itu kan. Iya, langsung pada shifting tuh. Iya. Balikinnya, wush, super anjing ini gila gokil ini. Wah, tapi anjing sih itu monopoli sih jatuhnya sih. Iya, monopoli. Pak Bali tuh tolong dipikirin itu nasib-nasib buru-buru Shell, Iya. BP, sian lah gila. Gak apa-apa deh, misalnya dihambat, cuman mereka pindahin ke Pertamina jadi SPBU ke Pertamina, gak apa-apa dah. Gila kali. Tapi lo bensin pakai apa? Seadanya? Ya pokoknya gue yang nggak ngantri deh, lewat di mana yang nggak ngantri gue beli di situ. Gue harus banget Shell. Dulu pas waktu gue masih naik Vespa, gue selalu Shell tuh. Shell tuh ada membership ya kan? Iya, ngumpulin poin. Ngumpul poin dulu dapat ini kan, apa? Bensin kan waktu itu kan. Iya. Wah anjir sih. Atau mungkin itu strategi untuk ganti ke bahan bakar terbarukan yaitu listrik ya. Tapi nggak ada yang tahu tuh. Jadi di press itu dari situ dulu, dari swasta dulu, nanti move on ke yang apa BUMN juga yang nanti akan disuplainya sedikit demi sedikit. Jadi orang-orang lebih ke trigger. Sekarang ini adalah waktunya Listrik ya. listrik nih, kendaraan Iya. listrik tuh. Iya ya. Konspirasi. Konspirasi lu sih, tapi masuk akal sih.
Ditambah lagi nih, Nar. Coba, pembangkit listrik. Apa kalau bukan PLN? Iya. Iya kan? Kembali lagi Gila sih. Tapi lo ada rencana ganti listrik nggak? Nah, gue pernah ngitung soalnya. Kalau mobil listrik buat ngantor, itu hemat mampus. Iya, hemat banget iya. Orang yang hybrid aja hemat banget. Iya, Yang tapi kalau hybrid itu masih hybrid, Nar. Tapi kan lu nggak usah ada waktu untuk nungguin baterai sampai penuh. Iya. Dia tuh konsumsi bensinnya tuh kalau hybrid itu udah kayak motor cuy. Padahal itu mobil. Iya, benar. Pakai AC, pakai musik. Nggak kena debu, Nggak kena hujan. nggak kena hujan. Terus redam. Itu konsumsi bensin udah kayak motor tuh. Kayak 1 liter bisa sampai 25-30 gitu. Tapi iya sih, gue ngeliat kayak kan ada pakai range kan mereka kan. Range-nya kemarin gue lihat apa ya? Wuling kalau nggak salah itu kan 200 ya. Yang paling murah tuh Wuling. 200 kilo lu bagi aja misalkan 15 deh gue bolak-balik tuh ngantor tuh 30 lah berarti. Terus bagi 30 ya 66 hari 2 bulan anjir sekali full. Kalau nggak macet. Ya kalau nggak macet. Tapi sebenarnya yang bikin ragu baterai itu dia itu di tahun baterai itu kan ada umurnya ya. Nah, Iya. apakah kualitas baterai di mobil kendaraan EV itu sama kayak HP baterai atau enggak tuh gitu. Nah, gue lagi tes sebenarnya. Gue beli motor-motor listrik. Molis. Yang cuman bisa maksimal 40 kilo itu loh. Itu kategori motor listrik atau sepeda listrik ya itu ya? Sepeda listrik kali ya karena Sepeda 40 km per jam doang. Nah, itu juga emang ya enak, cuman karena gue belinya yang kecil-kecil dia cuma bisa berdua doang sama anak gue dan ya jadi nggak pernah isi bensin aja. Dan listriknya tuh gue kayak 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali Baru ngisi ya? baru dicas lagi. Tapi jatuhnya hemat lah ya. Hemat kayak karena nggak tagihannya juga nggak gitu-gitu bengkak juga. Lu ngisi di mana? PLN? Isi listrik di mana adanya bro selain PLN bro? Iya nggak maksudnya kan siapa tahu lu bikin gardu di rumah gitu. Sinting mana mungkin. Paling genset ada tuh. Iya, genset. Pakai bensin. Iya, pakai bensin lagi kan. Makanya. Nah, gue udah nggak ngerti lagi deh. Transum coba tuh. Mungkin gue akan latihan pakai transum supaya gue bisa nonton series di jalan. Karena kalau naik motor tuh cuma lu paling enak cuman ya itu dengerin lagu sama dengerin podcast doang biasanya. Bisa dilakukan tuh itu. Kalau misalnya lo buat nonton gitu bisa. Ya repot banget. Repot banget. Gue pernah ngeliat orang di lampu merah tuh sambil nge-scroll TikTok anjir, benar. Kecuali ya aduh itu udah danger tuh. Danger banget. Walaupun dia pakai holder HP ya, tapi kan fokusnya ke belah. Iya. Tapi Transum juga susah sih, Nar. Kayak coba dari tempat lo ke Reach MRT nggak? Oh enggak. Iya kan? Ya makanya gue naik motor, cuy. Kalau misal nanti daerah kayak udah 15 km per jam gitu pasti kan mungkin ya, gue juga belum kepikiran juga. Gue pasti harus latihan lah kayak gitu-gitu. Ke Reach TJ tapi? Angkot doang. Di Angkot doang? Binus tuh angkot doang. Oh gitu. Dia serba salah sih sebenarnya sih. Atau ada mungkin ya, tapi gue nggak tahu ya. Nih, lo naik kayak motor, mobil, apa lah itu. Bensinnya bermasalah. Listriknya juga ribet, ya kan? Kalau lo naik Transum juga belum semua daerah ke Reach. Lo enak masih tuh, Binus tuh, kota tuh kan. Iya. Cuma lo di Cisauk rumahnya lo. Itu makanya menurut gue orang-orang yang jarak rumah dan tempat bekerjanya jauh tuh gue salut sih, gue. Wah, parah sih. Respect gue. Parah. Ada teman gue yang dari rumahnya 40 km tuh sampai kantor cuy, buset. Anjing naik apa anjir? Ya KRL mungkin ya, gue juga nggak tahu ya. KRL mungkin. Setelannya ini, nunggu KRL sepi nggak? Gue nggak, ya kayak karena biasa masuk jam 10 gitu kayak ya udahlah, ya apa adanya aja gitu. Oh, gas-gas aja ya? Gas-gas aja. Anjir 40 kilo, bolak-balik 80 tuh. Iya. Musafir tuh fix anjir. Jarang sholat pasti. Itu gue nggak merhatiin kali.
sholat sama nggak sholat itu udahlah urusan dia. Urusan masing-masing ya? Iyalah. 40 kilo bayangin. Itu PP itu kalau dari ini rumah gue di kampung tuh udah sampai Jogja tuh. Jogja anjir. Coba banget gila 80. Itu nyaris 100 loh deh. Itu nyari 100. Satu minggu berarti dia menempuh berapa tuh? Anjir 80 dikali 5. 400 nar. 400 kilo cuy. Iya. Wah gila sih. Respect itu. Respect gue. Dia ngeluh nih sama Macan Jakarta, wajar gue. Wajar. Wajar. Kalau yang kayak masih lu berapa 15 kilo? Ya elah, belum ada apa-apanya tuh kayak gitu. Buset. Makanya lu nggak pernah ngeluh ya? Nggak pernah ngeluh gitu. Ya ada macet gitu ya gue tertawakan aja lah. Kan dia pernah cerita waktu itu. Oh mungkin dia bosnya galak atau apa yang namanya. Ya lu merasa nggak pantas gak sih? Nggak pantas lah, bisa ada mungkin 10 kilo cuy. Perjalanan cuy. Di mana ya itu ya? Gue lupa lagi namanya. Rumahnya. Bekasi pasti sih. Bekasi Timur gitu paling. Iya mungkin. Ya antara itu atau Banten paling. Cikarang sampai 40 nggak Cikarang? Cikarang kayaknya ya. Iya kan? Itu wajib ngeluh kan, udah capek banget nih perjalanan nih. Iya, ngeluh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ngeluh lah. Lu sampai sini aja tuh gue udah respect cuy. Buset. Udah keren sih anjir. Udah keren, lu bertahan 1 minggu. PP tuh respect itu. 2 jempol lah itulah. 400 kilo nar. Itu ujung Jawa ke ujung Jawa anjing. Ujung Jawa itu dari Jakarta sampai Banyuwangi aja 1000 kilo. Oh enggak ya berarti ya? Itu berarti dari Jakarta sampai mungkin hampir Surabaya mungkin ya. Surabaya. Anjir. 400 ya? 400 sampai ini, sampai Semarang doang tuh 400. Oh ya, Semarang ya? Ya, Semarang atau Itu barat ke tengah anjing, Nar. Jauh banget, gila. 1 minggu tuh. Gokil nggak? Lama perjalanan mungkin 2 jam lah ya, 2 jam. Satu jalan ya, 2 jam berangkat, 2 jam pulang tuh mungkin tuh. 4 jam, buset. Lu jadi 4 jam nih ya. 4 jam itu lu buat ini apa transportasi ya kan. Kerja di 8 jam tuh berapa? 12 jam. 12 jam. Setengah hari dah. Setengah hari cuy. Tidur let's say normalnya manusia 8 jam. 8 jam. 20 jam. Dia cuma punya free time 4 jam berarti. Iya, 4 jam. Belum ngurusin keluarganya, Nah, ngurusin apalagi kalau udah berkeluarga tuh. Buset. Temen lu berkeluarga nggak nih? Berkeluarga dia. Nah itu. Dia weekend di rumah leha-leha tuh wajar tuh. Wajar tuh. Gila, gue udah 400 kilo perjalanan. Minggu ini, bro. Dan kata dia nih, dia kan kayak di daerah Cikarang deh kalau nggak salah. Entah Cikarang ke sana lagi atau Cikarang ke sini, tapi kayak entah hampir 40 atau udah lebih dari 40, gue lupa. Nah itu ketika dia datang terlalu pagi gitu, misal dia jam 7 atau apa gitu, itu sempit juga. Maksudnya berdesak-desakan. Karena bareng apa? Karena buru-buru pabrik gitu kan. Saya kan banyak kan. Kalau terlalu siang, jadi jadwalnya tuh nggak kayak yang di sini kan 10 menit atau 5 menit sekali pasti ada kan. Nah, ketika nggak di jam ramai itu bisa 15 menit sekali gitu, atau mungkin yang tadinya 5 menit sekali jadi 10 menit sekali kayak gitu. Jadi gitu ya. Kalau udah pas pengen pagi, ya harus berdesak-desakan itu. Tapi itu sih gue juga mikir kayak Transum kadang unitnya kurang sih. KRL sama TJ sih. Gue jarak waktunya nunggu TJ tuh kalau tempat gue setengah jam sekali. Nah, tuh kayak gitu. Iya kan? Unitnya kurang sih anjir. Atau dia emang ada KRL sampai Cikarang ya? Atau dia naik apa ya? Gue lupa. Ada. Cikarang. Cikarang lain tuh. Makanya naik Transum nar. Cobain. Gue karena gue terlalu banyak mendengar hal-hal kayak gitu kayak anjing. Sanggup nggak ya gue ya? Buset. 1 minggu 400 kilo perjalanan. Aduh, gila. Anjir musafir itu anjir kata gue. Rumah-rumah Cisauk, Cikarang, Parung Panjang. Tapi kayak sering dapat cerita-cerita ajaib tuh ketika sering perjalanan kayak gitu menurut gue tuh. Oh iya. Pasti cerita-ceritanya tuh apa? Extraordinary. Wah jauh banget itu anjir.
Saat ini gue masih tim motoran saat ini ya. Gue. Di motoran ya. Karena ya itu apa? Iya mas jaraknya masih masuk akal untuk motoran, belum sampai keringetan. Dan kalau lu datangnya masih pagi, matahari belum di tengah-tengah gitu masih adem lah gitu. Kayaknya ini ya privilege pekerja buruh apapun itu adalah yang bisa mengakses tempat bekerja dengan jalan kaki. Wah iya lagi anjir. Sehat, nggak kena macet. Nggak kena macet. Terus berangkatnya fleksibel banget tuh. Iya, berangkat fleksibel banget. Wah iya lagi anjir. Maksudnya ya udah lu cuman pakai baju, sepatu, kelar berangkat gitu. Nggak perlu harus pakai jaket. Kalau motor kan pakai jaket dulu, Iya, sarung iya. tangan dulu, helm, masker. Ya Bapak beri ya Bapak yang BPKS Pak. Terima kasih Pak. Maaf Pak, enggak. 100 rupiah Bapak beri ya Pak yang BPKS. Semoga Bapak aja. Kasih masing-masing aja ya Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Ya, stiker aja. Oh iya. Oh, ini stiker ya Pak? Iya Pak. Terima kasih Pak. Semoga aja Pak. Doa penerang hati. Doa keluar rumah, wis. Doa bepergian. Coba lu baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Amin. Nanti kita mau bepergian ke rumah masing-masing ya di sini. Iya. Lu doain nih lu. Kan gua Katolik nih. Nggak apa-apa juga, lu baca artinya aja. Nggak, lu doain gua mending harus. Oh, iya. Gue kenapa dapat doa penerang hati ya? Berarti lu lagi butuh penerangan hati, Nat. Mungkin ya. Mungkin di kerjaan lu kali ya. Habis soal terima kasih amin. Wahai Tuhanku lapangkan aku dadaku. Iya. Ini karena mungkin perjalanan lu tuh lebih panjang ya kan daripada gue, jadi lu dikasih doa Dapet yang ini. keluar rumah. Iya. Gue kenapa doa penerang hati ya? Ya gue hati gue masih lumayan lah, gak gitu redup gitu. Coba lu ngerokok yang banyak di sini, gua mau balik nih. Selagi udah nggak rame nih transum nih. Ya udah. Pikir-pikir nih kenapa ini. Oke.